Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan kita di sini di channel sama Toko Tour and Travel. Kali ini kita berada di kelompok tani Lubuk Batu pemirsa, sebuah peternakan sapi yang berbasis modern pemirsa. Mantap sekali nih pemirsa, ada banyak buah jeruk di sini, ada pohon pepaya, ada cabai juga ada ya pemirsa, ada nangka mini juga ada. Oke pemirsa, ikuti saja liputan kita berikut ini. Check it out. Semuanya. Bangka Malayan. Udah lagi makan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berikut ini wawancara eksekutif kita dengan mamak kita pemirsa, sang pemilik lahan kurang lebih 2 hektar ini. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali di arena ini, di lokasi ini adem, sejuk, bagus sekali, cocok sekali untuk beternak dan berkebun. Bagaimana cerita sedikit latar belakang ini mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Hafizon, Gala di kampung Sultan Kayo. Kebetulan saya pensiunan pertanian Provinsi Sumatera Barat. Pada usia hampir pensiun ini sudah 3 tahun, saya mencoba mengelola satu kebun jeruk yang berlokasi di ladang kafe. Itu tuh pertamanya jeruk. Sudah itu karena di taman bagaimana kita dapat penghasilan, saya tanam di sini pepaya madu. 8 bulan dia panen, itulah biaya ganti pensiun saya. Jadi di sela-sela tanaman jeruk ini rumput banyak. Jadi termotivasi saya membuat peternakan sapi. Jadi saya pelajari karena rumput di sini rumput liar yang ada. Karena kita tengok, kita pelajari juga rumput liar itu mengandung 3-5% protein cuma. Jadi kita pelajari juga dan kita cari yang unggul. Jadi untuk persiapan berternak sapi itu kita tanam rumput unggul. Yang pertama rumput odot dan proteinnya berkisar 9-12%. Dan rumput indigofera, dan kebetulan kita beli bibit online dari Jawa, itu
persentase proteinnya 29 sampai 32%. Jadi kita bikinlah ternak sapi, tapi sapinya agak sapi-sapi semental lah. Pertama kita beli 5 ekor, dan itu kebetulan yang ada 3 ekor sapi jantan itu kita beli yang umur-umur 1 tahun. Kita coba penggemukan dan peranakan breeding. Jadi kebetulan kami juga dibina oleh Dinas Peternakan Kabupaten Sejunjung, dan kebun kandang sapi ini sudah registrasi namanya. Jadi itulah kira-kira usaha kita saat pensiun ini. Dan sekarang ada satu orang, saya bangga juga, ada satu perantau Padang Subusu yang dari Jogja dan mengikuti jejak kita, namanya Bujang Kaper, dibukanya di Batang Lawas. Mudah-mudahan dia konsultasi terus sama kita. Jadi mudah-mudahan sekarang dia udah banyak di kampung pada di rantau. Itulah yang dapat saya sampaikan tuh sementara. Jadi mantap juga bagi perantau-perantau yang sudah pengen di kampung bisa berinvestasi, Mak ya. Ya. Mantap. Semoga jejak Mama ini diikuti oleh yang lain-lainnya. Kemarin CIU yang perantaunya di Cengkareng membawa anak Pak Wali Abdul Majid ke kebun saya, karena saya pun enggak pernah tadi di mana mungkin rasanya dia di Jakarta juga ingin berinvestasi juga di kampung. Jadi diskusi dengan saya dan apa tanaman yang cocok, karena sekarang tanaman jeruk di mana-mana dikembangkan, dan saya kini coba kembangkan tanaman nangka mini itu kebetulan di Kabupaten Solo itu ada Balitbu yang wilayahnya Sumatera, dan kita bisa beli di sana dan ada koperasinya, kita beli di sana. Nah, jadi sekarang saya sudah tanam nangka mini, lebih kurang umurnya 1,5 tahun. Ada goyang. Risiko nonda ada tak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Oke pemirsa, lah kita kelilingi peternakan atau ladang, atau dulu ladang kafe sih nama. Ladang kafe dulu pemirsa, lah ditanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat dan bisa membantu perekonomian. Kalau seandainya banyak anak orang Padang Subusu nama Deko, mantap negari kita pemirsa. Berikut closing kita dengan profil sebagai pensiunan dari pertanian, dimanfaatkan ilmu nanado pemirsa. Deko lah jadinya positif bagi perantau dan bagi untuk orang yang di kampung yang akan mengikuti jejak profil mamaku. Silakan, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para perantau kita yang ada di seluruh Indonesia.
mungkin daerah kita ini banyaklah potensinya kalau seandainya kita garap. Jadi sekarang tinggal kemauan kita lagi, dan negeri kita ini dibelah oleh lintas Sumatera. Apa yang nggak bisa kita jual di pinggir lintas Sumatera itu. Jadi ke depan kami telah banyak berdiskusi dengan yang generasi muda yang ada di kampung, dan beberapa orang telah mengikuti jejak saya. Ada yang untuk peternakan dan ada untuk perkebunan, khususnya hortikultura. Jadi ada satu tanaman jambu Jamaika, ada teman kita yang menjual di pinggir Sumatera, itu sopir truk aja mampu beli 20.000 1 kilo. Nah, banyak potensi. Kita mohonlah ke depan berinvestasilah di kampung, karena ke kampung kita belum tergarap potensinya. Itu yang Oke pemirsa, kita pulang lah pemirsa. Jadi kalau pulang Maluku banyak tapi kalau pemirsa sampai bodang. Aduh cupik limau, batu kei. Mantap pemirsa. Oke pemirsa, jumpa lagi di channel kita berikutnya. Nantikan terus liputan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.